Mawardi SHG, yang saya hormati Imam Musola kita Al-Muwahhidin Ustadz Didit, yang saya hormati pula para perangkat RT, khususnya RT 04 RW 03, yang saya hormati pula sesepuh lingkungan, orang tua kita Bapak Susna beserta Bapak Haji Subagio. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan ibadah sunnah sholat Idul Adha, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehendaknya, atas nikmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan sehat, diberikan iman, diberikan kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahim di Musola Al-Muwahhidin. Sebelum sampai sholawat, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili pengurus Musola Al-Muwahhidin izinkan menyampaikan beberapa maklumat yang diantaranya yaitu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu nanti kita akan melaksanakan pembacaan tahlil dan tahmid yang insya Allah akan dipimpin orang tua kita, guru kita, dan alhamdulillah juga beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Haji Muhammad Sobur. Untuk yang kedua yaitu menginjak sholat Idul Adha yang bertindak sebagai khotib, insya Allah akan dibawakan
Al-Muharram Al-Ustadz Khalid Mawati SAG, yang bertindak sebagai imam yaitu orang tua kita Haji Syukur, yang bertindak sebagai Bilal insya Allah akan dibawakan Ustadz Dinding. Lalu di sini kami sampaikan, insya Allah tahun ini kita akan menyembelih sebanyak 4 sapi, dan sementara nanti ada 2 ekor kambing. Insya Allah kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di hari Sabtunya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak-Bapak mohon kehadirannya, kami tidak mengundang lagi, mohon kehadirannya seperti biasa. Kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban, insya Allah dilaksanakan pukul 6.30. Mohon kehadirannya Bapak dan Ibu, bantu support pikiran dan tenaganya. Mudah-mudahan insya Allah besok tidak terjadi sesuatu, kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban besok. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Kami sebagai pengurus Musyola Al-Muwahhidin menyampaikan beberapa maklumat tadi. Sebelumnya marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ibadah pagi hari ini kita diberikan kelancaran dan tentunya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويوم السرور
ويوم المغفور ويوم الأكبر أحل الله فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فبلغ فلا جمعة أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامع رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامع رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamatid din wa khtimna bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ibadaha ibratan liman dawama fi hududi. Alhamdulillahilladzi sarafa al-umura bidabiri alladzi tamassaku bi sunnati rasulih. Ashhadu an la ilaha illallah bi'izzatihi wa 'azamatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bi hidayatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imam nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin wal mu'minin, ya ma'asyiral adha rahimakumullah wa yarhamukumullah. Dalam hati kita yang penuh rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tadarruk dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh cerah ini, nikmat Allah bertubi-tubi Allah limpahkan kepada kita, maka pantaslah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat akan perintah-perintah Allah, masih menganugerahkan kepada kita rahmat-rahmatnya, dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Hari ini, saat ini, pagi hari ini, nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yaitu nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah semua anugerah nikmat tersebut dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya melaksanakan sholat Adha pada pagi hari
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah salat Idul Adha pada pagi hari ini, diterima, diijabah dan menjadi amal soleh buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal mukminin, jamaah sekalian rahimahullah yarhamukumullah. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, manusia panutan, imamul anbiya wal mursalin, imamul dunya wal akhirah, kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya saya juga berwasiat yang isi wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan terus berjuang, dengan terus berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan berusaha berjuang untuk meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sosok manusia, hamba-hamba Allah yang selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal mukminin, jamaah Idul Adha rahimahullah yarhamukumullah. Pada hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, yang kata Rasulullah adalah hari a'yamul a'yad, seagung-agungnya hari raya. Kita umat Islam memiliki dua hari raya. Yang pertama adalah hari raya Fitri, dan yang kedua hari ini adalah hari raya Adha. Namun kata Rasulullah, hari raya Adha adalah seagung-agungnya hari raya, sebesar-besarnya hari raya. Inilah yang kata Rasulullah, a'yamul a'yad. Maka kemudian ada sejarah yang sangat luar biasa pada hari ini, di mana sebagian saudara kita umat Islam sedang melaksanakan proses ibadah haji, melakukan wukuf di Arafah, melakukan tawaf khususnya yang merupakan ibadah rukun haji untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ulama, ada 3 poin Allah yang harus kita datangi dengan rasa iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di atas muka bumi ini. Yang 3 poin Allah ini harus kita datangi dengan rasa iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah panggilan hati untuk melakukan ibadah haji kepada Allah. Maka pada hari ini saudara kita yang disebutkan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan karena Allah dan bagi siapa yang mampu untuk berangkat haji, maka ia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini adalah bait Allah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beruntunglah orang-orang yang pada hari ini dapat oleh Allah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah untuk melaksanakan bait Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bagaimana dengan kita yang tidak bisa melaksanakan pada hari ini? Maka kata Imam Syafi'i disebutkan, malam yastati bil hadil am, siapa yang tidak mampu pada hari ini tawajjah ke Ka'bahul Haram, tidak mampu untuk memandang Ka'bah, tidak mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka kata ulama, qatanya wajah qalbu ila ibadatillah, maka pandanglah hati kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati kita yang selalu menatap Ka'bah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan dalam Al-Quran yang doa ini adalah sering kita baca. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku, hatiku kepada pencipta langit dan bumi untuk ibadah kepada
niat itu dan pekerjaan itu, kegiatan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, malam yastati bila adahan. Siapa yang pada tahun ini tidak mampu untuk bermalam di Mina, maka buangkanlah. Kalau seandainya kita tidak bisa bermalam di Mina, maka hidupkanlah malam-malam kita untuk tahajud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala malam hari itu adalah malam yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjatina billahi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, maka sebagian dari malam hari maka salat tahajudlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sunnah muakkadah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, panggilan Allah di atas muka bumi ini adalah panggilan suara azan, nidaul azan. Inilah panggilan buat kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Maka pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, bahkan orang-orang tua kita dahulu, ketika suara azan berkumandang, mereka bergerak untuk melangkahkan kakinya ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan untuk ke musala-musala Allah, untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Mereka paham betul hadis Rasulullah SAW, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi 70 wa 20 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal ketimbang sholat sendirian dengan perbandingan 1 berbanding 27 derajat. Maka bagi laki-laki, kaum bapak-bapak, ketika bergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di musola, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 3 keuntungan ketika ia masuk masjid atau masuk musola. Yang pertama, kata ulama, takriman minallah. Ketika ia masuk masjid, masuk musola, ia mendapatkan takriman minallah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Duribat alimudillah aidama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan ditimpa kehinaan, kesengsaraan dimanapun kalian berada, kecuali dengan 2 hal. Yang pertama, hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Dan itu ada di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ada di musola-musola. Ketika kita masuk musola atau masjid, maka kita melakukan 2 hal baik. Yang pertama, hubungan baik kepada Allah, hablum minallah. Yang kedua, bertemu dengan saudara kita, hablum minan nas. Maka kita tidak akan ditimpa kehinaan, bahkan kita mendapatkan takriman minallah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keuntungan orang yang maksud adalah ia akan mendapatkan kuwatul iman, kekuatan iman yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasul bersabda, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashalu lahu iman." Apabila kalian melihat ada laki-laki yang suka ke masjid, yang suka ke musola, kata Rasulullah, fashadu lahul iman, saksikanlah orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan yang ketiga, ketika orang itu masuk masjid, masuk musola, maka yang ketiga ia akan mendapatkan lahul maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang masuk masjid, masuk musola, maka ia mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sampai kita keluar dari masjid, dari musola, maka doa itu berhenti. Allahu akbar.
kita bakal mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah panggil Allah yang pasti akan datang kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza ja'alhum tastaqimuna sa'atan wa la yastaqimun." Bila telah datang ajal kepada kita, kematian kepada kita, maka kita tidak bisa menundukkan dan tidak bisa maju-majukan. Artinya datang kepada kita, tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, dia pangkat tinggi ataupun rendahan, pasti ajal akan datang kepada kita. Maka persiapkanlah kematian ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kita orang-orang yang diberikan kekuatan iman Islam kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan orang-orang yang cinta kepada masjid dan mushola Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tuanya, cinta agamanya dan cinta kepada negaranya. Mudah-mudahan doa kita di hari yang penuh berkah ini diijabah diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa taqabbala minni wa minkum ila rasulil karim wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidihadi wal intisabi haqqil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uus rahmatil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna subhanahu wa ta'ala amarakum bi nafsihi faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi alladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum rahmatika arhamar rahimin. Mari kita angkat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita yang berkorban pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim aqidatana wa sallim ruhana wa sallim auladana wa sallim dhurriyyatana wa sallim qaryatana wa sallim buldana Indonesia khassa wa sallim bainal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma sallimna min amri dunya wal akhirah wa fil ma'isati ala kulli shay'in qadir. Allahumma sallimna wa najina minal muslimina fi Palestin. Allahumma sallimna wa najina minal muslimin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah